Pada saat Paula membuka statementnya di pertemuan kemarin, ada kata-kata yang mengatakan bahwa beliau itu mengucapkan mabuhay, kemudian sawadikap dan sebagainya. Seakan-akan kayak negara Thailand dan juga Filipina mendapat perhatian lebih, wah. Halo Wak, selamat datang kembali. Terima kasih masih setia untuk pantengin dan selalu stay di channel ini. Berhubung hari ini adalah hari terakhir puasa bagi sahabat Wak semua yang menjalankan ibadah puasa. Dan hari esok adalah hari dimana kita semua meraih kefitrahan, artinya Idul Fitri. Untuk bisa kembali menjadi seorang yang baru terlahir sebagaimana bayi yang baru terlahir dari ibunya. So, aku mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Wak semua yang berada di sini. Dan aku mohon maaf apabila perkataanku di postingan sebelumnya itu terdapat banyak sekali kesalahan dan juga berbagai perkataan yang mungkin tidak bisa aku jaga serta ucapan yang menyinggung hati Wak semua di sini. Tolong dimaafkan ya. Oke Wak, setelah kita bermaaf-maafan, mari kita membahas beberapa hal yang hari ini tuh benar-benar spektakuler banget dan masih dalam ruang lingkup yang sangat-sangat kita tunggu-tunggu, yaitu laporan mengenai karantina MU 2020, di mana karantina hari ini sudah memasuki hari kelima dan juga keenam. So, siapa yang sudah sangat-sangat penasaran dengan hasil yang akan diperoleh oleh Indonesia, yaitu Ayu Maulida? Mari kita bahas dan kupas tuntas di video berikut ini. Let's check it out. Untuk poin yang pertama yang mau aku sampaikan ini mengenai dengan adanya clue dan juga bocoran terhadap penilaian-penilaian dan juga final statement dari peserta MU yang masuk ke dalam top 21 besar dan juga melaju ke arah pendekatan crown yang akan lebih dekat dengan crown. So, berdasarkan dengan rilis dan juga sumber-sumber yang didapat dari berbagai informasi, ada beberapa clue yang sudah bertebaran di internet tentang bagaimana final statement ini bakal dilakukan oleh peserta yang masuk ke dalam semifinalis. Beberapa topik yang akan diangkat dalam final statement ini meliputi hal-hal berikut. Udah kayak dikte pelajaran SD aja kali ya. Langsung aja kita lanjut ke final statement ini. Untuk poin yang pertama yang bakal dikasih clue dan juga kisi-kisi serta prediksi, ini mengacu kepada sebuah topik yaitu tentang perubahan standar kecantikan. Poin ini tuh benar-benar kayak mencuri perhatian banget karena memang kehadiran dari wakil Kanada di tahun ini yang memang sangat mengenai topik ini, Wak. Apakah dalam tanda kutip ini akan ada sebuah perubahan standar kecantikan yang sangat berubah dari 180 derajat untuk kategori yang diperoleh oleh MUO? Gimana kalau misalnya di dunia ini menganggap bahwa seorang perempuan itu distandarkan dengan cantik, punya rambut dan juga punya kulit yang putih, akan tetapi pemilihan topik untuk final statement ini akan mengacu kepada perubahan standar kecantikan yang mungkin bisa dimiliki oleh seorang Miss Kanada. Topik yang kedua yang bakal dirilis untuk kisi-kisi dari final statement adalah perubahan iklim, Wak. Seakan MUO ini tidak mau kalah dengan ajang Nyai Ratu Bumi alias Nyai Baskom yang memang perubahan iklim dan juga isu lingkungan diangkat. So, kali ini MUO juga menganggap bahwa perubahan iklim adalah hal yang perlu dibahas untuk kategori dalam final statement kali ini. Ada apakah ini? Topik selanjutnya yang mungkin bisa terjadi di final statement adalah kebebasan berpendapat, Wak. Yap, sekarang ini banyak negara di dunia dan juga khususnya di Asia, demokrasi dan juga kebebasan berpendapat itu sangatlah dibatasi oleh pihak pemerintahan dan juga pihak-pihak yang pro terhadap pemerintah. Apakah dengan adanya clue dan juga prediksi final statement dengan ini, pihak MUO bakal mengangkat yang namanya sistem dan juga gadis-gadis yang memiliki potensi untuk menyuarakan suaranya dalam berbeda pendapat? Kita lihat saja nanti di semifinalis malam final. Poin selanjutnya yang diangkat dan juga dikasih clue berdasarkan informasi yang aku dapat mengarah kepada sebuah topik yaitu tentang kekerasan terhadap gender atau keselarasan terhadap kesetaraan gender. Yaps, ini tuh kayak sebenarnya ada topik yang udah lama banget dibahas. Akan tetapi kalau kita lihat, MUO merupakan salah satu ajang yang memang dalam tanda kutip punya sisi-sisi tersendiri untuk bisa mendukung pihak-pihak yang kesetaraan gender tertentu. Dari keseluruhan juga diangkat sebuah topik yang mengenai isu kemiskinan global, Wak. Dari sini tuh kita bisa lihat bahwa MUO sendiri lebih berprogres kepada kesederhanaan. Artinya konsep yang dikedepankan dari tahun ini adalah sikap sederhana dari seorang queennya. Apakah ini punya cerminan dari seorang Zozibini yang merupakan seorang queen berasal dari sebuah negara dan juga keluarga yang sederhana? Dan apakah queen yang bakal terpilih merupakan sosok yang inspiratif dan merupakan seorang yang memang berasal dari keluarga yang simpel dan tidak gembar-gembor? Isu yang paling penting adalah kesehatan mental juga menjadi topik bagian dari
kisi-kisi dan juga clue untuk final statement kali ini. Ini tuh kayak perpaduan antara sebuah kesehatan, psikologi dan juga beberapa isu yang mengenai lingkungan dan juga perpaduan dengan politik gitu. Jadi kayak random dan juga komplit untuk kisi-kisi kali ini. Pihak MUO juga kayaknya bakal mengangkat sebuah isu yang mengenai pengungsi-pengungsi. Kayaknya memang ini lebih ke arah penetapan terhadap pengungsi-pengungsi yang mungkin kita bisa lihat isu-isu yang terdapat di Asia khususnya, di mana banyak kasus-kasus imigran dan juga berbagai kasus pengungsi yang memang sangat-sangat diperhatikan dan juga harus mendapat perhatian lebih. Nah, topik terakhir yang diangkat untuk final statement kali ini adalah pesan peran dari persatuan bangsa. Nah, pengangkatan dari topik ini menurut aku lebih kepada unity and diversity, dan semoga saja Indonesia menjadi salah satu orang yang bakal terwakili untuk bisa membawa isu ini. Dari sekian banyak isu dan juga konsep yang dikedepankan dalam final statement ini dan juga clue, kita bisa tarik kesimpulan bahwa random dari beberapa isu yang diangkat ada lingkungan, kemudian ada yang namanya kesetaraan gender dan juga kesehatan mental. Kayaknya perpaduan antara politik, diplomasi dan juga kesehatan mental kali ini diangkat penuh untuk bisa mengangkat derajat wanita agar lebih diperhatikan di kalangan dunia. So, just wait and see. So, kita lanjut ke poin yang kedua yang mau aku laporkan kepada Wak semua. Sebenarnya dari tahun lalu itu sudah ada wakil Indonesia yaitu Frederica yang diwawancarai dalam televisi ini. Oke, kali ini banyak PL dan juga Hayati Hayatno seluruh Nusantara berharap bahwa wakil Indonesia mendapat persatuan. Maksudnya itu kesempatan agar bisa terulang kembali kejayaan di tahun lalu, diwawancarai oleh salah satu televisi yang memang sangat memorable dan juga sangat-sangat terkenal di Latin. Dan benar saja wakil Indonesia tahun ini mendapat kesempatan emas untuk bisa diwawancarai oleh televisi Telemundo yang merupakan salah satu pertelevisian yang terdapat di Latin dan juga paling dikenal oleh masyarakat Latin. Hal selanjutnya yang mau aku sampaikan adalah jadwal dari National Costume itu terdapat pada hari Kamis tanggal 13 Mei tahun 2021. Perlu dicatat ya guys bahwa National Costume kali ini itu diselenggarakan secara gratis dan juga bisa diakses melalui YouTube channelnya Miss Universe Organization. Dan gak hanya itu, penentuan untuk Best National Kostum ditentukan juga oleh persentase dari hasil voting, Wak. Kayaknya kejayaan dari tahun 2014 dan juga kekuatan dari PL bakal diuji kembali di National Kostum penentuannya pada tahun ini. So, bersiap-siap ya, Wak, jika ada kemungkinan kalau misalnya National Kostum terbaik bakal ditentukan oleh hasil voting. Siapkan jari jemari kalian untuk voting dan juga berikan yang terbaik untuk dinosaurus alias komodonya Indonesia. Oke Wak, informasi selanjutnya yang mau aku sampaikan adalah blocking dan juga rehearsal yang dilakukan oleh beberapa kontestan telah mencirikan dan juga memberikan gambaran panggung apa dan seperti apa desain untuk malam final. Oke, dari beberapa informasi yang didapat dari Instagram dan juga berbagai sumber lainnya, preliminary dan juga National Costume Competition bakal diadakan dalam satu panggung utama yang bakal digunakan sama dengan malam final nanti. Kayak desain dari stage dan juga panggung yang bakal digunakan untuk final akan sama dengan apa yang diblockingkan di preliminary. Kabar selanjutnya yang mau aku sampaikan adalah Paula Sugar alias Omagula datang langsung untuk memberikan dan juga chit chat dan juga gembar-gembor. Maksudnya itu bertemu langsung orientasinya dengan seluruh peserta MU tahun ini. Tampaknya Omagula pengen lihat-lihat ya Wak, dan juga mantau-mantau siapa saja queen yang bakal dijadikan untuk bertugas bersamanya hingga akhir Januari nanti. Semoga saja Yuma adalah salah satu wakil yang dilirik maksudnya oleh pihak MUO dan juga Paula Sugar, dan mohon ya Omagula tolong berikan kesempatan untuk wakil kita berada di top 5. Oke, terima kasih ayam sudah berbunyi kembali. Dan semoga saja ini adalah kabar baik di mana Paula Sugar juga menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara prioritas untuk bisa berada di top 5. Amin. Karena pada saat Paula membuka statementnya di pertemuan kemarin ada kata-kata yang mengatakan bahwa beliau itu mengucapkan mabuhay, kemudian sawadikap dan sebagainya, seakan-akan kayak negara Thailand dan juga Filipina mendapat perhatian lebih, Wak. Sebenarnya ini bukan perhatian lebih, Wak, karena memang dari Filipina mendapat bagian sponsor dan juga mahkota dari Thailand. Kabar selanjutnya yang paling mengejutkan adalah deretan juri yang diisi oleh orang-orang profesional untuk malam final, yang membuat seluruh pageant lover Asia khususnya gembar-gembor adanya Zulaika Rivera yang merupakan Miss Universe mantan, maksudnya mantan Miss Universe. Oke, sorry ya Wak kalau misalnya agak sedikit view-nya berbeda karena tadi itu hujan, jadi aku ganti dan sejenak untuk menunggu. Kita lanjut ke pembahasan. Yuk.
Yaps, kejutan selanjutnya itu datang dari poin di mana MU merilis salah satu dewan juri yang di dalamnya itu terkandung. Maksudnya itu ada Zulaika Rivera yang merupakan MU mantan di tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya nggak ada sesuatu yang membingungkan dari perhelatan dan juga juri yang dirilis oleh MU kali ini, Wak. Hanya saja mayoritas dari PL dari Asia merasa sangat khawatir dengan apa yang terjadi dengan adanya meja juri. Maksudnya itu, merasa sangat khawatir dengan kehadiran dari Zulaika ini di meja juri karena digembar-gembor, maksudnya dirumorkan bahwa Zulaika agak sedikit tidak suka dengan wakil-wakil yang didominasi oleh Asia, Wak. So, ini bakal mempengaruhi, katanya seperti itu. Apakah ini benar atau tidak? Dan ini belum terbukti kebenarannya. By the way, menurut Wak semua, bagaimana pendapat tentang adanya opini yang mengatakan bahwa Zulaika ini tidak menyukai wakil dari Asia? Komentar di bawah ya. Kita lanjut ke poin selanjutnya, di mana kita tahu bahwa performa Ayu Maulida semakin membuahkan hasil dan juga semakin menter, Wak. Bisa kita lihat dari progres pertama dari Ayuma ini yang memang sangat-sangat minim dalam berprogres hingga saat ini punya kapasitas yang meningkat untuk bagian karantina. Ini nampak dari bagian dimana Smile Trend dan juga sebuah organisasi ini datang ke karantina. Kayaknya mereka itu sangat-sangat dekat dan juga sangat-sangat memperhatikan Ayuma dan juga wakil Indonesia karena memang Smile Trend memiliki proyek sosial terbesar di dunia dan salah satu target pasarnya adalah Asia, dan yang paling penting adalah Indonesia juga punya bagian dari Smile Trend. Apakah ini punya relasi dengan Senyum Desa, proyeknya Ayu Maulida? Semoga saja ini adalah sinyal positif untuk Ayuma ya, Wak. Oke, Wak, itulah beberapa poin yang perlu aku sampaikan. Selanjutnya kita bakal bahas nanti di the next video tentang bagaimana perkembangan dari Ayuma di karantina. Jika Wak semua di sini punya opini dan juga punya pengetahuan lebih tentang Ayuma dan juga komentarannya, silahkan komentar dan juga ceritakan di bawah ya. Terima kasih, Wak, sudah nonton dan juga mampir di video ini. Selanjutnya kita bakal jumpa lagi di the next video. Sampai jumpa dan juga terima kasih sudah like, subscribe, dan juga komen serta setia di channel ini.